Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita langsung mulai saja session ketujuh kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat bergabung di session ketujuh dari kelas live online persiapan ujian sertifikasi internasional PMP di session ketujuh. Session ketujuh ini kita akan membahas tentang knowledge area spesifik terhadap project cost management. Ini session ketujuh. Sebelumnya kita sudah di session pertama kita sudah membahas mengenai project fundamental. Session kedua kita membahas mengenai project life cycle. Session ketiga kita membahas mengenai peranan project manager di dalam project dan juga surroundingnya. Session keempat kita membahas mengenai project integration management. Session kelima kita membahas mengenai project scope management. Session keenam hari Senin lalu kita membahas mengenai project schedule management. Kali ini di session ketujuh kita membahas mengenai project cost management. Ini adalah session ketujuh dari total 13 session yang long sessionnya. Nanti selain itu juga akan ada video-video companion yang akan menjadi akan menjadi video tambahan yang dapat membantu rekan-rekan semua juga. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita langsung mulai. Selamat malam rekan-rekan, nama saya Akbar Azur. Saya akan membantu teman-teman untuk di sesi kali ini. Agenda kita kali ini adalah cost management, jadi kita akan memulai dengan key konsep dari project cost management. Lalu kita akan langsung membahas mengenai proses-proses yang ada di dalam project cost management. Secara singkat begini menariknya. Kalau sebelumnya kita kemarin panjang-panjang mengenai kita sangat lumayan panjang ya, pada saat membahas project integration itu lumayan panjang, scope juga lumayan panjang, schedule juga lumayan ya. Nah, untuk project cost management menariknya, padahal cost ini akan adalah it's one of the important factor di dalam project. Namun menariknya, project cost management nanti teman-teman akan lihat modulnya cukup ringan, tidak terlalu banyak prosesnya. Oke. Termasuk untuk planningnya sendiri pun kita tidak terlalu banyak yang aneh-aneh di dalam planning. Justru nanti akan ada yang menarik di sisi monitoring dan controllingnya. Oke, key konsep dari project cost management ini konteksnya adalah ini akan membahas proses-proses yang terkait mengenai penanganan cost atau penanganan biaya di dalam aktivitas proyek kita. Project cost management juga harus mengconsider efek dari project cost decision terhadap nantinya operational cost pemeliharaan si output project. Dalam konteksnya gini, bisa jadi kemungkinan akan ada keputusan-keputusan pada saat teman-teman nanti mengelola project dalam kaitannya dengan cost yang akan mempengaruhi bagaimana justrunya cost untuk operational cost-nya nantinya setelah project. Jadi misalnya gini. Misalnya di project teman-teman nanti misalnya Anda memutuskan untuk menghemat biaya project, material yang Anda gunakan adalah material yang secara harga saat ini belinya lebih murah, namun nanti biaya maintenance-nya bisa jadi lebih mahal. Karena Anda mencoba menghemat di sisi project cost, bisa jadi impact-nya nanti operasional malah lebih mahal. Oke, kita sebagai project manager diminta untuk memperhatikan itu juga, nggak hanya project cost-nya, tapi juga nanti bagaimana pada saat maintenance-nya. Oke, yang membedakan project manager yang baik dengan project manager yang biasa-biasa aja, ya project manager yang baik adalah project manager yang memiliki helicopter view, yang bisa melihat dengan jelas ini bagaimana si deliverable dari projectnya ini akan memiliki dampak ke operasional organisasi perusahaan. Apakah memiliki dampak yang baik, ataukah jika misalnya kita tadi seperti itu
kita menggunakan material ataupun ada keputusan-keputusan di dalam project yang bisa memiliki dampak terhadap operasional nantinya. Nah, selain itu, key konsep terakhir adalah project manager should recognize that different stakeholders measure project cost in different ways and at different times. Jadi, ini untuk recognize saja bahwa cost ini kan lumayan sensitif ya. Akan ada beberapa stakeholder yang mungkin melihat cost itu, cara mereka mengukur cost itu mungkin berbeda dengan cara kita mengukur cost. At different way, in different ways, and at different time. Nah, ini bisa jadi hal-hal yang adalah hal yang mungkin bisa jadi masalah, mungkin enggak bagi proyek Anda. Bisa jadi menurut Anda proyek Anda saat ini cost-nya murah atau reasonable. Tapi bisa jadi bagi stakeholder yang lain, mereka ngelihat bahwa proyek Anda cost-nya lumayan mahal gitu. Oke, jadi intinya di cost itu masih ada konteks, masih ada unsur subjektivitas juga. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Trend and emerging practices. Menariknya, trend and emerging practice yang ini, by the way, ini nggak keluar di ujian yang ini. Ini cuma FYI aja. Buat beberapa akademisi dan project manager di luar, ada yang sudah mulai mencoba menerapkan earn schedule. Ini adalah suatu konsep, suatu topik yang merupakan pengembangan dari earn value. Earn value management, ini akan kita bahas hari ini. Nah, ada lagi earn schedule. Earn schedule management ini belum menjadi topik di dalam ujian PMP, juga tidak dibahas di dalam buku PMBOK, dan ini hanya sekedar FYI, for your information, bahwa di luar sana ada beberapa orang yang sudah mulai mencoba mengembangkan earn schedule. Dan ini untuk teman-teman yang tertarik, mungkin nanti bisa coba cari tahu lebih lanjut mengenai earn schedule, baik dari earnschedule.com ataupun dari pmi.org, ada topiknya, ada pembahasannya juga. Linknya bisa dilihat di sini. Sama seperti bab-bab sebelumnya, bahwa semua proses yang ada di dalam PMBOK itu bisa di-tailor atau di-custom, disesuaikan dengan kebutuhan kita semua. Disesuaikan dengan kebutuhan proyek Anda, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Anda. Berikut adalah faktor-faktor yang teman-teman harus perhatikan pada saat ingin meng-custom proses-proses yang ada di dalam proyek cost management. Baik dari sisi konteks knowledge management-nya, baik dari sisi estimasi, tools estimasi ataupun pendekatan estimasi yang Anda biasa gunakan di organisasi Anda, dan juga bagaimana budgeting proses di organisasi Anda. Apakah Anda menggunakan earn value management apa enggak? Oke. Lalu apakah Anda menggunakan pendekatan agile apa enggak? Lalu kemudian juga governance ataupun peraturan tata kelola di dalam organisasi Anda, itu bagaimana dampaknya terhadap proyek Anda, dan itu akan bisa menjadi faktor yang akan mempengaruhi pada saat rekan-rekan ingin mencoba untuk meng-custom proses-proses yang ada dari PMBOK disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Oke. Nah, untuk rekan-rekan yang proyeknya ada di dalam agile ataupun adaptive environments, berikut adalah hal-hal yang harus dikonsider. Project dengan high degree of uncertainty dan the scope-nya itu tidak bisa yet fully defined will not benefit detailed cost calculation. Jadi konteksnya di sini adalah untuk project-project agile itu tidak ada dampak positifnya kalau Anda mencoba mengestimasi cost calculation-nya, kalkulasi cost-nya dengan secara detail. Oke, udah jelas kok nantinya akan banyak berubah di tengah-tengah karena cost scope-nya belum terdefinisikan dengan baik, jadi nggak usah repot-repot melakukan kalkulasi cost yang detail. Instead of detail, lightweight estimation should be utilized.
Ya, jadi penekanannya adalah jika Anda dalam agile ataupun adaptive environment harus menggunakan estimasi yang lightweight. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa proses-proses yang ada di dalam project cost management knowledge area itu hanya ada 4. 3 ada di planning process group, dan 1 ada di monitoring and controlling process group. 7.1 plan cost management, 7.2 estimate cost, 7.3 determine budget. Lalu ditutup nanti dengan 7.4 control cost. Oke, plan cost management, proses nomor 1 di dalam project cost management. Plan cost management ini sama dengan plan schedule management, sama dengan plan scope management. Ini adalah proses di mana kita belum kita belum menentukan budget, kita belum menentukan apapun, kita masih melakukan mencari kesepahaman atau menentukan kesepakatan bagaimana kita akan mengelola cost di dalam proyek kita. Hal-hal apa saja yang akan disepakati nanti kita akan lihat. Jadi ini masih mencari kesepakatan dulu. Kalau ternyata jenis proyeknya sudah biasa Anda kerjakan, atau ini bukan pertama kali Anda mengerjakan proyek di organisasi ini, bisa jadi proses ini bisa jadi Anda skip. Namun kalau ternyata ini adalah sesuatu, Anda sedang mengerjakan sesuatu yang totally new, dan organisasi pun juga agak gugup, bisa jadi Anda harus melakukan ini secara cukup detail. Oke. Nah, input dari proses ini ada project charter, ada project management plan, di mana komponen-komponen yang akan digunakan adalah schedule management plan dan juga risk management plan. Kalau risk management plan-nya belum ada, bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa. Lalu kemudian juga ada EEF di sini, atau Enterprise Environmental Factors, dan juga Organizational Process Assets. Apa saja sih EEF yang akan dapat mempengaruhi project ini di sini? Contohnya mungkin adalah bagaimana sih langkah-langkah atau step-step untuk melakukan proses pengajuan budget. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk mencairkan budget? Lalu juga bagaimana metodenya? Apakah transfer kah? Apakah menggunakan cek? Macam-macam. Itu yang dicari tahu lebih dulu sebelum kita mulai projectnya. Tools dan teknik yang kita bisa gunakan di dalam proses ini adalah expert judgment. Kita nanya ke yang lebih expert. Kita menggunakan data analisis. Yang terakhir adalah meetings. Outputnya adalah cost management plan. Cost management plan itu sendiri adalah dokumen yang bisa bersifatnya formal atau informal, broadly frame ataupun highly detail, yang bisa menjadi sangat luas dan umum aja, general, ataupun bisa jadi highly detail, tergantung dari kebutuhan project. Apa saja sih bisa disepakati? Di sini nomor contohnya ada units of measure. Maksudnya apa unit of measure? Ini bagaimana sih kita akan melakukan pengukuran di dalam project kita? Bagaimana sih kita akan melakukan pengukuran cost, expenditure, dan segala macam di dalam proyek kita. Lalu kemudian juga pada saat kita melakukan estimasi ataupun melakukan budgeting, level of precision-nya seperti apa? Apa sih bedanya presisi sama akurasi? Ini beda loh. Apa sih bedanya presisi dengan akurasi? Pertanyaan ini akan kita jawab di sesi selanjutnya di dalam project quality management. Lalu selanjutnya organizational proceduring, ini juga bisa kita sepakati di sini. Tadi yang maksud saya adalah prosedurnya bagaimana sih dalam organisasi Anda pada saat Anda ingin melakukan pencairan budget atau pengajuan budget, pengajuan petty cash misalnya. Lalu control threshold seperti apa? Rules of performance measurement itu seperti apa yang akan disepakati, format reportingnya seperti apa, disepakati dulu deh. Reporting format yang akan Anda ajukan ke project sponsor atau manajemen, mereka sukanya seperti apa atau butuhnya seperti apa. Termasuk detail-detail tambahan yang dirasa perlu untuk disepakati di awal ini.
Setelah kita menyepakati hal-hal tersebut dengan project team dan project sponsor kita, baru kita mulai masuk ke proses 7.2. Yakni di sini kita melakukan estimasi cost. Ini kita melakukan estimasi cost bukan di level project, namun di level activity. Oke. Kita melakukan cost estimation itu bukan di level project ya. Kalau misalnya teman-teman sudah di sesi sebelumnya kita sudah sempat bahas bahwa dari scope keluarannya adalah kita bisa tentukan schedule. Dari schedule nanti kita kan punya berapa puluh activity. Dalam schedule kita bisa jadi let's say ada 70 activity. Dari 70 activity itu kan kita punya dependensinya seperti apa, kebutuhan resource-nya seperti apa, lalu duration-nya seperti apa. Nah, kebutuhan resource dan duration itu yang nanti akan bisa dihitung. Kalau tahu bahwa ternyata activity A itu akan butuh tiga jenis resources. Di sini mungkin kita butuh business analyst, developer, dan technical writer misalnya. Dan ini akan memakan waktu, duration-nya adalah let's say 12 man days. Itu sudah bisa dihitung kan cost-nya kan? Oke. Nah, jadi kita melakukan estimasi cost di 7.2 ini, kita melakukan estimasi cost di level activities, bukan di level project secara keseluruhan. Oleh karena itu, input yang kita butuhkan di dalam proses ini, yang pertama adalah project management plan dengan komponennya, ini cost management plan, ya ini tadi kesepakatan ya bagaimana kita akan melakukan memanage cost di dalam project kita. Quality management plan juga menjadi masukan di sini, menjadi input. Ini kenapa? Kalau teman-teman ada yang nanya, kenapa sih quality management plan? Ada apa relevansinya quality dengan cost? Quality sangat erat kaitannya dengan cost, karena nanti ada cost of quality. Cost of quality atau COQ itu akan kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi makin tinggi quality requirement kita, makin tinggi cost yang dibutuhkan. Clear ya, sangat logis. Lalu kemudian yang selanjutnya dibutuhkan adalah scope baseline. Kenapa scope baseline di sini dibutuhkan? Karena bisa jadi kita butuh project scope statement, misalnya. Kita juga butuh mungkin WPS. Nah, dari sisi project documents yang dibutuhkan ada lessons learned register. Ini menjadi menarik karena kita bisa berkaca atau belajar dari pengalaman-pengalaman project sebelumnya. Bisa jadi pada saat kita melakukan estimasi cost, kita bisa lihat nih, project-project sebelumnya yang mungkin aktivitasnya ada yang sejenis, kita bisa lihat waktu itu kita melakukan estimasi cost-nya seperti apa sih. Nah, itu bisa kita contek, bisa kita jadikan acuan, bisa kita jadikan benchmark, atau kita bisa jadikan baseline. Yang kedua, di project dokumen ada project schedule. Ini adalah living dokumen dari project schedule. Kemudian resources requirements juga bisa menjadi, tentunya akan menjadi masukan buat proses estimasi cost kita. Kan tadi schedule-nya sudah ada, nah sekarang resource-nya pun juga sudah ada. Ya, resource-nya untuk masing-masing activity. Ini kita akan bicarakan untuk terhadap resource requirement, kita baru bicarakan di dua sesi lagi, baru kita bicarakan. Lalu kemudian juga project documents ada risk register. Kenapa risk register perlu dijadikan sebagai acuan ataupun perlu dijadikan sebagai input dalam estimasi cost? Karena penanganan risiko itu butuh cost. Oke? Penanganan risiko itu butuh cost. Lalu dua input lainnya seperti biasa ada enterprise environmental factors dan juga organizational process asset. Tools yang bisa kita gunakan di dalam proses estimasi cost ada expert judgment, lalu ada, nah menariknya di sini ada beberapa tools estimating yang sama dengan apa yang telah kita gunakan di project schedule kemarin. Ada analogus, parametric, bottom up estimating, dan juga 3-point estimating.
Lalu selain itu juga ada tools lain, yakni data analysis. Di situ ada alternative analysis, reserve analysis, dan juga cost of quality. Ingat, cost of quality itu adalah bagian dari akibat atau dampak dari perencanaan kualitas kita. Nah, di sini juga ada penggunaan software project management atau dalam sini disebutnya PMIS. Lalu kemudian juga tools yang terakhir adalah decision making, which is voting. Output dari 7.2 atau estimate cost, outputnya adalah adanya cost estimate. Cost estimate untuk apa? Bukan cost estimate di level project, lagi-lagi saya tekankan. Adanya cost estimate satuan dari sisi level activities-nya, dan juga ada cost estimate dari sisi konteks, sisi penanganan risiko, dan cost of quality. Lalu ada juga basis of estimates. Oke, ini adalah dokumen pendamping untuk cost estimates. Ini catatan. Kenapa masih ada butuh catatan? Ya kan manusia ingatannya terbatas ya. Jadi ini untuk bantuin teman-teman nantinya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan dari pada saat Anda melakukan ini cost estimate-nya hari ini, mungkin 2 bulan dari sekarang teman-teman ada sebagian yang sudah lupa. Ini dulu kenapa ya kita lakukan estimasinya sekian gitu. Ini ada basisnya. Oke. Nah, dari situ ada dokumen updates, ada assumption log. Jadi kalau ada assumption yang kita lakukan itu bisa kita catat. Lalu juga ada lesson learned register dan juga risk register yang bisa kita update di sini. Nah, kenapa risk register bisa kita update di sini? Bisa jadi pada saat kita melakukan proses estimasi cost, ini kita ternyata mengidentifikasi adanya risiko-risiko baru. Adanya risiko-risiko baru itu akan men-trigger update terhadap risk register. Kita baru akan bahas risk itu di sesi 11 kalau nggak salah. Nah, ada beberapa tipe cost di dalam project. Ini sebenarnya umum ya, bukan hanya dalam konteks project. Namun ini akan keluar juga di ujian PMV. Jadi ada fixed atau variable cost. Fixed cost adalah jenis, ini umumnya teman-teman juga saya yakin udah tahu ya, bedanya di sini fixed cost. Kalau fixed cost itu kalau scope-nya nambah nggak nambah tetap aja harganya tetap segitu gitu. Jadi kalau misalnya ada cost office, contohnya di sini biaya sewa office, mungkin software license, mungkin fixed cost, mungkin variable cost. Dan ini pun juga bisa dinamis ya. Bisa aja di beda project, di project yang lain, cost of sewa office itu bisa jadi menjadi variable cost. Ini sangat dinamis tergantung konteks projectnya. Juga sama dengan variable cost juga. Tapi kalau variable cost sudah jelas pada saat scope berubah, harga akan berubah juga. Di sini biasanya harga biaya material itu naik ngikut dengan scope. Lalu juga ada cost of supplies, wages, wages itu berarti gaji atau upah dan yang lain-lain. Jadi fixed cost dan variable cost itu kaitannya dengan scope of work. Kalau scope of work-nya tidak berubah, nggak berubah, itu akan berimpact terhadap fixed ataupun variable cost-nya. Nah, ada lagi direct or indirect cost. Direct or indirect cost ini terhadap project-nya sendiri. Mana-mana cost yang ada nggak ada project, itu tetap aja akan keluar gitu. Kalau biayanya seperti itu, ada cost yang ada nggak ada project, itu pasti akan keluar, itu namanya indirect cost. Ataupun ada cost-cost yang mungkin di-share atau benefit dengan lebih dari satu project, itu disebutnya juga indirect cost. Kalau direct cost yang atribut directly langsung ke project work, di sini ada travel cost, wages, material, dan supply. Jadi agak sedikit mirip ya, variable cost dengan direct cost itu agak sedikit mirip sifatnya. Nah, tools untuk melakukan estimasi di dalam project cost activities, project activity ini ada sama seperti yang kita gunakan di project schedule. Ada analogous estimating, di mana kita melakukan estimasi menggunakan data historical dari
project yang sejenis sebelumnya. Ada lagi parametric estimating, di mana sama-sama menggunakan data historical, namun yang kita ambil adalah angka satuannya atau harga satuannya. 3-point estimating, saya lompat dulu ke sini. 3-point estimating ini sama kayak kemarin kita menggunakan PERT atau 3-point estimating, basically ini PERT. Nah, ada satu yang mungkin baru bagi teman-teman yang di schedule kemarin belum keluar adalah bottom up estimating. Bottom up estimating adalah suatu metode estimasi yang dilakukan jika kita belum pernah mengerjakan aktivitas yang dimaksud pada proyek-proyek sebelumnya. So this is a very new activity for us. Kita belum tahu ini berapa biayanya, nggak ada data historicalnya, udah kita kumpulin tim kita. Kita breakdown lagi activity tersebut menjadi komponen-komponen lebih kecil lagi untuk kita hitung cost-nya. Oke. Yang jelas bottom up estimating itu akan memakan waktu dan effort yang lebih dibandingkan tiga estimasi, pendekatan estimasi lainnya. Oke, effort yang dibutuhkan untuk mengerjakan bottom up estimating itu lebih tinggi. Namun dari sisi keakuratan bottom up estimating itu lebih akurat atau paling akurat, adalah metode estimasi yang paling akurat dibandingkan dengan analogus, parametrik, dan 3-point. Sedangkan yang paling tidak akurat yang mana? Yang paling tidak akurat adalah yang analogus. Oke. Nah, sekarang kita tadi kan ngomongin akurat ya, keakuratan. Oke, sekarang kita lihat accuracy of estimates. Jadi accuracy of estimate itu ada level-levelnya. Level yang paling rendah adalah rough order of magnitude. Rough order of magnitude atau bahasa lainnya adalah ballpark figure. Ini biasanya digunakan atau dikembangkan pada saat masih proyeknya level atau tahapan initiating. Karena ingat ya teman-teman, pada saat kita proyeknya masih di level initiating, ini informasi yang kita tahu itu pun juga masih general, masih high level. Sehingga oleh karena itu sangat wajar jika estimasi kita pun juga masih sangat jauh, masih sangat kasar. Di sini secara statistik atau historical, range keakuratan untuk rough order of magnitude itu adalah minus 25% sampai dengan plus 75%. Jadi bisa bengkak itu sampai dengan 75%. Oke. Nah, yang kedua, level kedua adalah budget estimate. Ini biasanya dikembangkan during project planning. During project planning, kita melakukan estimasi budget, itu pun juga masih ada tingkat error di antara minus 10 sampai dengan 25%. Yang terakhir, estimasi. Kita masih ngomong estimasi ya. Estimasi yang dengan level yang paling detail adalah namanya definitive estimate. Definitive estimate ini more refined. Refined itu berarti lebih halus, kalau rough order of magnitude itu estimasi yang sangat kasar, definitive estimate yang sudah lebih detail dan sudah lebih halus. Yang biasanya baru kita bisa dapatkan saat project sudah mulai. Ini projectnya udah mulai nih, project sudah mulai, bisa jadi kita sudah dapatkan indikatif price dari vendor, ataupun basically informasi yang kita dapatkan atau kita tahu di sini sudah lebih detail, much more detail dibandingkan budget estimate ataupun ROM. Di sini tingkat keakurasiannya adalah minus 5 sampai dengan 10%. Berarti masih ada kemungkinan definitive estimate itu masih ada tingkat kemungkinan errornya. Loh, kok masih bisa ada error ya? Padahal kan ini kan project sudah mulai. Masih mungkin kok. Cost baru benar-benar akan kelihatan berapa realnya. Ya, cost baru akan benar-benar kelihatan realnya pada saat apa sih? Apakah pada saat PO keluar?
atau invoice Pak Fauzi, invoice masuk. Oke, saya lebih detail lagi Pak, pada saat uangnya ditransfer. Pada saat uangnya ditransfer, itu adalah real cost-nya. Kalau menurut opini saya. Invoice masuk, tapi ternyata besok dolar naik, dan itu bisa mengakibatkan macam-macam. Dan bisa jadi uncertainty-nya masih ada gitu. Certainty yang benar-benar pada saat kita sudah transfer, vendor terima, okay, that's it. That's the real cost. Oke. Nah, moving on. Sehingga output dari proses 7.2 ini atau estimate cost adalah adanya activity cost estimate. Ya, ini adalah quantitative assessment of the probable cost required to complete the project work. Lalu juga ada basis of estimate-nya, dokumen pendukungnya. Nah, masuk sekarang ke proses selanjutnya 7.3 atau determine budget. Ini adalah proses di mana kita mengaggregate. Kan udah tahu nih tadi ada activity cost-nya apa aja, lalu ada cost of quality-nya apa aja, penanganan risiko itu cost-nya nanti seperti apa. Nah, itu semua kita aggregate, ya, yang akan menentukan jadinya how much fund is required. Yang estimasi tadi kita aggregate menjadi project budget yang itu akan menentukan how much fund is required. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini? Inputnya di sini ada project management plan. Jadi dari sisi cost management plan-nya ada, resource management plan juga dibutuhkan, lalu juga cost baseline juga dibutuhkan. Cost baseline dibutuhkan lagi, sedangkan cost baseline output. Nah, ini dibutuhkan pada saat determine budget ini diulang lagi prosesnya. Pada saat terjadinya perubahan, tentunya cost baseline sebelumnya akan menjadi acuan. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Input bisa menjadi output, output bisa menjadi input. Tapi input dan output tidak akan pernah menjadi tools dan teknik. Sama juga item-item di dalam tools dan teknik tidak akan pernah menjadi item-item di dalam input dan output. Oke, nah kita masih di input. Di sini juga kita butuhkan project dokumen. Apa sih yang project dokumen yang dibutuhkan? Di sini ada basis of estimates, ada cost estimates, cost estimate dari masing-masing tadi ya, activity-nya. Lalu ada project schedule juga kita bisa butuhkan, termasuk risk register. Nah, menariknya di sini, di proses 7.3 ini, kita membutuhkan bisnis dokumen. Di sini bisa jadi bisnis dokumen ini, ingat ya, di session pertama, ini kita bahas, bisnis dokumen itu apa aja sih? Ada feasibility studies, ada business case, ada project benefit management. Ini bisa menjadi input di dalam, atau bisa mempengaruhi, atau bisa menjadi dasar acuan pada saat kita menentukan cost baseline atau project budget. Agreement yang ada dengan antara kita dengan klien itu juga bisa dijadikan acuan. Nggak mungkin kan cost project kita melebihi harga jual ke klien. Namun kalau memang ternyata realnya itu memang jauh lebih mahal, ya ini akan bisa men-trigger adanya discussion lebih lanjut. Nah, di sini ada AEF dan juga ada OPA. Tools dan teknik yang kita bisa gunakan di sini ada expert judgment, cost aggregation, data analysis, historical information review, funding limit reconciliation, dan financing. Oke, beberapa akan kita bahas nanti, tapi di sini ada yang menarik juga, yang paling terakhir itu ada financing. Financing berarti ada pembiayaan. Oke, untuk proyek-proyek yang sifatnya skalanya besar seperti EPC dan yang lain-lain, bisa jadi financing-nya itu pembiayaannya bukan datang dari organisasi kita sendiri. Bisa jadi pembiayaannya akan datang dari organisasi lain. Bisa itu pihak keuangan atau
lembaga keuangan, bisa juga pihak-pihak yang lain. Oke. Jadi kalau misalnya ada pembiayaan dari pihak-pihak lain, ya ini akan yang akan prosesnya itu mulai di sini. Atau akan melibatkan ini bisa jadi financing pun sudah mulai jauh sebelum kita planning. Outputnya di sini ada cost baseline. Cost baseline adalah, nanti kita akan bahas cost baseline atau apa. Lalu juga akan ada project funding requirements. Termasuk bisa jadi akan ada project document update terhadap cost estimates, project schedule, dan risk register. Yang dimaksud dengan cost baseline ini adalah the approved version of the time-phase project budget, which can only be changed through formal change control. Jadi ini cost baseline adalah project budget yang sudah di-approve. Kalau sudah di-approve, dan dia akan disebut sebagai baseline, cost baseline, dan hanya akan bisa dirubah melalui change control atau CCB, change control board. Dan yang namanya baseline itu akan dijadikan acuan sebagai comparison untuk mengukur performance project Anda. Nah, project funding requirements ini adalah detail tentang kapan sih projectnya ini budgetnya akan dikeluarkan di project Anda. Karena essentially misalnya project Anda budgetnya 10 miliar. Apakah Anda akan expect 10 miliarnya akan dikeluarkan di depan semuanya di awal project? Enggak kan? 10 miliarnya itu pasti akan terdistribusi dalam waktu-waktu yang bisa jadi disesuaikan dengan project schedule Anda. Oke, project budget itu ada beberapa komponennya. Yang kita mulai dari sebelah kanan ya. Kita mulai dari sebelah kanan. Activity cost estimate pada saat di sini ada menariknya, reserve itu ada dua. Reserve atau cadangan atau buffer itu kita bisa tempatkan di level activity atau di level project atau work package. Jadi kalau misalnya kita total ada 50 activity begitu, dan setiap activity bisa jadi ada beberapa activity yang ada kontingensinya. Bisa aja memungkinkan kok. Atau ada di level project-nya. Oke. Begitu ini sudah dikumpulkan, Anda bisa tambahkan lagi contingency reserve di level project. Oke. Ini dua ini, work package cost estimates ditambah dengan contingency reserve, ini akan ditambahkan control account. Control account itu nanti keperluannya untuk di sisi level accounting perusahaan kita atau organisasi kita untuk membedakan mana sih expense yang untuk project A, mana expense yang untuk project B, project C, project D. Nanti ada control account-nya. Nah, ini akan menjadi cost baseline. Cost baseline itu masih within your prerogative sebagai project manager. Ini menjadi hak Anda, tapi Anda tidak bisa ubah seenak-enaknya, harus menggunakan change control board. Nah, sebenarnya organisasi Anda atau manajemen Anda bisa jadi juga punya reserve sendiri. Yang belum tentu Anda tahu reserve-nya. Belum tentu tahu, kalau bisa tahu bisa enggak. Tapi keputusan untuk menggunakan manajemen reserve itu adalah keputusan manajemen, bukan keputusan Anda. Keseluruhan ini disebut sebagai project budget untuk keseluruhan. Yang Anda kelola sebagai project manager yang mana? Cost baseline. Oke. Nah, ini chart ini atau S-curve ini adalah chart yang paling umum banyak ditemukan di dalam project report. Karena memang penggunaan S-curve ini
menjadi lebih cukup mudah untuk membaca kesehatan project dengan cukup satu simple chart. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, kita coba analisa bahwa saya ganti pointer dulu. Jadi di sini ada satu project di mana kita sudah tentukan bahwa cost baseline-nya, yang which is berarti adalah yang merupakan budget yang bisa Anda kendalikan, itu ada di level sampai sini, BAC. BAC itu atau budget at completion. Sisanya ke atas, ini adalah management reserve. Udah bukan hak Anda, ini udah haknya manajemen. Nah, pada saat Anda menetapkan cost baseline untuk proyek Anda, ini cost baseline adalah garis yang tidak putus-putus ini. Anda sudah menetapkan bahwa dari awal mulai proyek, ini schedule-nya seperti ini, nanti baru akan menggunakan total project budget keseluruhan pada saat titik ini. Oke, ini rencananya. This is the plan. Oke. Lalu untuk funding requirement-nya kita sudah ketemu bahwa bahwa di bulan sekian kita nih masih butuhnya dari awal project, kita tolong standby-kan uang sekian levelnya nih. Nanti mungkin di titik ini kita akan butuh funding sebanyak ini sampai sini. Sampai progress project sampai sini, funding requirement kita sudah naik lagi. Oke. Di mana di titik ini kita sudah akan minta ke organisasi, siapin ya total BAC-nya karena kita sebentar lagi akan butuh expense. Karena full expense-nya ceritanya rencananya di sini. Oke. Itu rencananya. Kenyataannya ini yang expenditure. Expenditure-nya yang kenyataan. Bahwa ternyata project baru mulai di sini. Oke, terus. Dan tiba-tiba di titik sini pengeluarannya melebihi rencana dan ujung-ujungnya sampai saat project selesai itu pengeluarannya melebihi budget yang Anda kelola. Jadi besar kemungkinan di sini ya manajemen Anda setuju, ya sudah deh pakai deh manajemen reserve-nya gitu. Terpaksa gitu. Berarti di sini kita lihat bahwa project ini statusnya adalah over the budget. Clear ya, ini over budget. Dan dia project-nya terlambat mulainya. Behind schedule. Karena seharusnya dia mulai di sini, dia baru mulai di sini. Oke. Jadi dari satu chart sederhananya kita bisa lihat bahwa dia tuh over budget, behind schedule, dan bahkan sampai makan manajemen reserve. Namun S-curve ini tidak mesti seperti ini ya. Tidak semua S-curve itu ada komponen manajemen reserve kelihatan di sini. Tidak semuanya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman, langsung ditanyakan di grup chatnya. Saya sambil lewat dulu, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ingin balik ke slide mana, silakan ditanyakan langsung. Nah, sekarang kita sudah masuk ke monitoring and controlling process group. Oh, Pak Yohanes ada pertanyaan dulu nih sebelum kita lanjut. Untuk manajemen reserve ini idealnya berapa persen Pak dari budgetnya? Oke, terima kasih Pak Yohanes. PMBOK atau Project Management Body of Knowledge tidak pernah mengeluarkan atau menginformasikan berapa yang ideal untuk manajemen reserve ini. Kenapa? Karena ini benar-benar tergantung dari jenis proyeknya, industri tempat Anda bekerja, kondisi dari organisasi Anda, itu macam-macam. Jadi pada saat, dan akan menjadi kontraproduktif jika suatu body of knowledge seperti PMBOK
Itu menentukan atau memberikan konteks idealisme bahwa oke, seharusnya manajemen reserve setidaknya ada 25% atau 20% atau 15%. Itu akan menjadi kontraproduktif menurut saya. Oleh karena itu makanya dari awal PMBOK ini ada, itu nggak pernah dia ngeluarin berapa idealnya. Oke? Kalau itu dari PMBOK, kalau idealnya menurut pengalaman saya, 25-30% itu idealnya. Management reserve dari total cost. Kalau memungkinkan. Karena cukup banyak tuh proyek-proyek di luar sana yang bahkan marginnya sendiri pun sangat tipis. Ada beberapa proyek yang baru kemarin saya discuss dengan beberapa teman-teman, ada yang cukup membuat terkejut saya adalah margin 5% pun juga masih dikerjakan. Margin 5% pun masih dikerjakan. Jadi yang sangat tipis banget ya. Itu kalau proyeknya baik-baik aja sih mungkin oke aja. Tapi kalau misalnya ternyata proyeknya di tengah jalan memerlukan ada change request yang memerlukan cost tambahan, sedangkan margin cuma 5%, itu bagaimana ceritanya? Oke. Jadi gitu Pak Yohanes. Dari sisi konteks ideal sih nggak ada dari PMBOK-nya. Cuman kalau dari pribadi saya, Bapak idealnya 25-30 kalau memungkinkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Kita lanjut dulu. Nah, di sini proses terakhir di dalam kontrol project cost management adalah control cost. Control cost bagian dari monitoring and control process group adalah proses di mana kita memonitor bagaimana penggunaan funds di dalam proyek kita, penggunaan biaya, penggunaan uang di dalam proyek kita. Masih sesuai nggak sih dengan rencana awal? Masih sesuai nggak sih dengan cost baseline kita? Kalau nggak sesuai, kita mesti ngapain? Change request-nya seperti apa? Kalau ternyata masih sesuai, oke. Nah, di control cost ini juga kita bisa lakukan beberapa tools seperti forecasting ke depannya. Input yang kita butuhkan di dalam proses 7.4 atau control cost itu adalah project management plan dengan komponennya di sini ada cost management plan, cost baseline, dan performance measurement baseline. Lalu kemudian juga ada project documents, di mana di sini dibutuhkan lessons learned register. Lalu ada inputnya di sini ada project funding requirements. Jadi selain tadi cost baseline, ada project funding requirements juga. Nah, di dalam proses-proses yang ada di dalam monitoring and controlling process group, karena pada dasarnya ini adalah proses-proses untuk mengcompare. Ini proses compare antara actual dengan plan. Yang plan yang mana di sini? Yang plan adalah ya di sini ada cost baseline. Ini plannya. Project funding documents juga plannya. Yang aktualnya yang mana? Yang aktualnya adalah di WPD. Work performance data. That's the actual. Ini adalah data aktual. Kalau teman-teman ingat di work performance data, ini kita bahas di session 4. Ini adalah data mentah, raw data yang kita dapatkan dari hasil mengerjakan aktivitas dalam proyek kita. Contohnya WPD ini apa? Oh, real cost, actual cost dari setiap activity yang kita kerjakan. Ini korelasinya dengan control cost ini. Let's say sampai saat ini kita sudah menyelesaikan 20 aktivitas. Dari 20 activity itu, atau 20 task tersebut, sudah ada nih actual cost-nya. That's your actual data, that's your WPD, that's your work performance data. Itu yang akan kita compare dengan plan, dengan cost baseline, dengan project funding requirements. Actual versus plan. Nah, toolsnya gimana untuk compare? Di sini ada data analysis, earn value analysis, variance analysis, trend analysis, dan reserve analysis. Kita akan bahas cukup dalam tentang earn value analysis.
Lalu juga kita bisa melakukan forecast, kita juga bisa gunakan tools untuk to complete performance index atau TCPI, dan juga penggunaan Microsoft kok jadi iklan, menggunakan software project management atau di sini disebutnya PMIS. Output dari proses control cost ini ada WPI atau Work Performance Information. Apa bedanya WPD dengan WPI? Ini saya ulang lagi buat teman-teman. Work Performance Data adalah raw data. Raw data yang kita dapatkan dari hasil mengerjakan task ataupun aktivitas. Contohnya di sini adalah actual cost dari masing-masing activity. Raw data tersebut setelah kita analisa menggunakan let's say earned value analysis ataupun tools lainnya, ya, itu akan menghasilkan informasi. Informasinya apa? Kan tadi kan di-compare nih, WPD ini di-compare dengan plan menggunakan let's say earned value analysis. Outputnya adalah sederhananya, outputnya bisa jadi apakah project kita ini over budget atau within budget sih? Under budget, within budget ataupun project over budget itu adalah informasi WPI. Jadi Work Performance Information adalah raw data yang sudah di-assess atau di-analisis atau diproses. Nah, Work Performance Information ini yang masih bentuknya masih informasi, within budget, over budget. Ini adalah informasi yang masih bersifatnya kasar. Kalau informasi ini kita sajikan ke stakeholder, permasalahan terbesar adalah di dalam informasi tersebut tidak ada konteks. Tidak ada konteksnya. Nah, kalau informasi lalu kita bungkus dengan konteks, let's say informasinya adalah, ya, sampai dengan saat ini proyek kita over budget sebesar 10%. Itu informasi. Lalu ditambahkan konteksnya, hal ini dikarenakan hal ini dikarenakan ada keterlambatan pengiriman dari luar negeri, dikarenakan adanya antrian di bea cukai, sehingga menyebabkan ada kos tambahan. Itu alasannya. Nah, solusinya apa? Oke, akan lebih lengkap pada saat kita menyajikan masalah, kita sajikan juga possible solution. Oke Pak, di dalam report itu kita bisa sajikan bahwa possible solusinya adalah ini possible solution opsi A, opsi B. Opsi A gimana, apa yang akan dilaksanakan di opsi A, opsi B seperti apa benefitnya A, apa benefitnya B, lalu apa rekomendasi kita. Itu semuanya adalah WPR atau Work Performance Report. Jadi kalau kita hanya sajikan informasi aja ke stakeholder, tanpa adanya konteks, itu bisa menyebabkan informasi tersebut dibawa kemana-mana, digiring kemana-mana. Tanpa kita sempat untuk menjelaskan ke stakeholder ini kenapa kejadiannya. Oleh karena itu, sebaiknya yang kita sajikan ke stakeholder bukan WPD, bukan WPI, tapi WPR atau Work Performance Report. Clear ya? Nah, jadi output dari control cost salah satu yang penting adalah adanya WPI. Karena WPD yang sudah diproses menghasilkan WPI. Nanti WPI ini sendiri pun akan menjadi input di proses lainnya, di mana itu akan ditambahkan konteks menjadi WPR. Terus selanjutnya di dalam 7.4 ini, output selanjutnya di dalam proses 7.4 ini adalah cost forecast. Bisa jadi kita sudah akan ada forecast project budget kita. Kalau misalnya kita over budgetnya seperti apa? Kalau kita within budget dan kita savingnya seperti apa? Nah, memungkinkan juga output dari 7.4 ini, dampak dari kita mengerjakan proses control cost itu akan bisa kita raise change request jika diperlukan, di mana itu akan
mengakibatkan perubahan atau update terhadap cost management plan, ataupun bisa juga menyebabkan perubahan terhadap cost baseline jika disetujui ya, atau performance measurement baseline. Sedangkan project document update bisa juga terjadi pada saat assumption log bisa kita update, basis of estimate juga kita bisa update, cost estimate kita bisa update, lesson learned register dan juga risk register kita bisa update juga. Oke. Jadi ada WPI sebagai output, ada cost forecast dan juga ada change request. Nah, sekarang kita masuk ke EVM, Earn Value Management. Earn Value Management digunakan untuk memeasure atau mengukur performance project kita di-compare dengan baseline. Ada 4 variabel yang harus ditentukan atau kita cari atau kita sepakati dulu sebelum kita mengerjakan perhitungan EVM. Ya, ini semua hitung-hitungan, teman-teman. Ini semua hitung-hitungan dan rumusnya harus dihafal. Kalau saya pernah bilang bahwa ujian PV bukan ujian hafalan, ada pengecualiannya, salah satunya adalah ini. Ini harus dihafal. Tapi tenang aja, dari sisi formula dan perhitungan juga nggak kompleks kok. Kelihatan awalnya kompleks, tapi begitu teman-teman nanti sudah mengerjakan, dan apalagi sudah latihan beberapa kali, saya rasa 2-3 kali ngerjakan, teman-teman udah rasa, ya ini gampang banget. Oke? Ada 4 variabel yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Ada plan value, earn value, actual cost, dan budget at completion. Budget at completion adalah total project budget secara keseluruhan. Actual cost adalah cost yang sudah keluar di project sampai saat kita melakukan analisa earn value ini. Actual cost yang sudah kita keluar ya. Plan value, berapa sih value ataupun pekerjaan yang kita rencanakan sudah selesai sampai saat ini. Earn value berarti berapa pekerjaan yang sudah selesai, benar-benar selesai, yang kita bisa terima sampai saat kita mengerjakan earn value management ini. Kita langsung masuk contoh aja ya, biar gampang melihatnya. Oke. Nanti ini rumus-rumusnya bisa, karena ini bisa ini kan semuanya ada di dalam slide yang bisa teman-teman download nantinya. Oke. Lumayan banyak ya. Rumusnya lumayan banyak ya. Dan sayangnya masih dihafal. Oke, sekarang kita lihat case study-nya dulu, atau contoh soalnya. Contoh soal di sini ceritanya ada satu project, ya, ada satu project di mana project tersebut memiliki 4 aktivitas A, B, C, D. Oke, ada A, B, C, D. Saya coba. Oke, sorry. Nah, jadi kembali ke case tadi ini, maaf tadi. Ada satu proyek sederhana dengan 4 aktivitas A, B, C, D, di mana setiap aktivitas itu budgetnya sama, 10.000. Dan durasinya sama-sama 1 bulan. Oke. Today is the end of month 3. Hari ini adalah akhir dari bulan ketiga. Tentukan CV, SV, CPI, dan SPI. Yang diminta ditentukan di sini adalah cost variannya, schedule variannya, cost performance index, dan schedule performance index dari project ini pada saat di akhir bulan ke-3. Nah, WPD-nya ini baru plan. Yang di bawah ini adalah plan-nya. Oke. Dimana kita juga lihat rencananya sampai akhir bulan ketiga seharusnya 3 modul atau 3 aktivitas sudah selesai. Oke, ini plan. Nah, sekarang kita lihat WPD-nya atau aktual datanya. Data aktualnya. Berdasarkan laporan dari rekan-rekan di project, kita dapatkan informasi bahwa activity A itu sudah selesai. Dan actual cost-nya, spend-nya adalah 8.000. Activity B itu complete, selesai juga, namun spending-nya sudah 12.000. Activity C, oke, sampai akhir bulan ketiga,
dia belum selesai, baru hanya 50% selesai. Namun pengeluarannya sudah 8.000. Activity 4 ini sampai dengan akhir bulan ketiga ini belum dimulai. Clear ya? Oke, nah sekarang coba kita lihat. Kita tentukan 4 variabel dulu ya. 4 variabel dulu kita cari. Variabel pertama adalah BAC. BAC adalah budget at completion, total budget keseluruhannya. Itu adalah 40.000. Actual cost-nya ada 28.000. Kita mundur dikit, actual cost-nya adalah 28.000 ditambah dari 8.000 ditambah 12.000 sama dengan 20 ditambah 8 itu menjadi 28. Plan value-nya, kita kan rencananya akhir bulan ketiga itu sudah selesai 3 aktivitas kan. Ingat ya, di akhir bulan ketiga rencananya kita sudah menyelesaikan 3 aktivitas, di mana budget dari masing-masing aktivitas adalah sebesar 10.000. 10.000 itu berarti value-nya adalah 10.000. Berarti plan value-nya pada akhir bulan ketiga kita seharusnya sudah mendapatkan nilai sebesar 30.000. Nilai value berdasarkan budget. Namun pada kenyataannya kan nggak begitu. Saya mundur lagi. Pada kenyataannya, akhir bulan ketiga ini, ternyata aktualnya kita sudah keluarnya baru 50% yang selesai. Berarti kalau begitu, earn value-nya berapa? Earn value didapatkan dari apa saja yang sudah kita dapatkan dari sisi project. Activities A udah selesai belum? Sudah. Berarti kita dapetin value sebesar 10.000. Activity B sudah selesai? Sudah. Berarti value yang kita dapatkan adalah 10.000 juga. Nggak peduli dengan actual cost-nya. Kita nggak ngelihat actual cost di dalam konteks menghitung earn value. Kita lihat dari sisi completion dari status task-nya. Activity A selesai, task-nya berarti kita dapatin value 10.000 sesuai dengan budgetnya. Activity B selesai, 100% berarti kita jadi dapetin 100% dari total budget 10.000. Berarti 20.000 total dapat. Activity C baru selesai 50%. 50% dari 10.000 berarti adalah 5.000. Sehingga earn value sampai dengan akhir bulan ketiga adalah 25.000 didapat dari 10.000, 10.000, 5.000 dari activity C. Oke, clear ya? Penting bagi kita untuk 4 variabel ini jangan salah. Karena kalau 4 variabel ini salah, ke bawahnya salah semua. Semua perhitungan EVM nanti akan menggunakan 4 variabel ini. Oke, kita diminta untuk menghitung CV. CV itu rumusnya adalah EV dikurang AC, atau earn value dikurangi actual cost. Sama dengan 25.000 dikurangi 28, sehingga hasilnya adalah minus 3.000. SV, mungkin teman-teman yang kalau memungkinkan bisa coba catat juga hasilnya, karena habis ini kita akan pindah-pindah slide. Dicatat ujungnya aja. CV ternyata dapatnya minus 3.000. SV, earn value dikurangi plan value sama dengan 25.000 dikurangi 30.000, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus 5.000. CPI atau Cost Performance Index, ini rumusnya adalah EV dibagi AC atau 25.000 dibagi 28.000 sama dengan 0,89. Sedangkan SPI, ini adalah EV dibagi PV, earn value dibagi plan value, itu sama dengan 0,83. Oke. Teman-teman udah catat dulu, atau kalau nggak ingat dulu aja ya, bahwa CV dan SV sama-sama minus nilainya, dan CPI dan SPI sama-sama di bawah 1 nilainya. Nah, kita mundur beberapa slide dulu. Di slide ini kita lihat bahwa cost variance atau CV atau cost variance, interpretasinya adalah jika dia positif,
Jika di hasilnya positif, itu under budget atau within budget. Berarti maksudnya adalah project kita itu masih dalam budget. Kalau hasilnya negatif, berarti kita projectnya over budget. Oke. Nah, tadi kalau teman-teman ingat, hasilnya positif atau negatif? Negatif. Berarti cost variance-nya dari situ kita bisa lihat bahwa interpretasinya project kita adalah over budget. Schedule variance, dari sisi schedule variance, kalau positif dia ahead of schedule, lebih awal dari schedule, kalau dia negatif behind schedule, kita terlambat. Kalau teman-teman ingat tadi, nilainya negatif SV, jadi ini adalah kita behind schedule proyeknya. Jadi proyeknya sudah over budget, behind schedule pula. Sama juga begitu, kalau CPI kan tadi dua-duanya skornya CPI dan SPI di bawah 1 ya. Kalau di bawah 1 dia under budget, di atas 1 over budget. Di bawah, kalau SPI di bawah 1, di greater dari 1, lebih besar dari 1, dia ahead of schedule. Kalau lebih kecil daripada 1, 0, dia berarti behind schedule. Tadi kalau kita ingat sama-sama 0, berarti kita dilihat dari konteks CPI dan SPI sama-sama over budget dan behind schedule. Nah, ada interpretasi lain tambahan untuk CPI dan SPI. Coba kalau kita lihat dulu hasilnya tadi perhitungannya. Tolong perhatikan yang CPI dan SPI. Di sini CPI-nya 0,89 dan SPI-nya adalah 0,83. Nah, interpretasi tambahnya gini jadi. Untuk CPI, selain kalau dia di bawah 1 adalah over budget, namun juga gini. Untuk setiap $1 atau Rp1 atau satu apapun ya, untuk setiap $1 yang sudah kita keluarkan di project ini, value yang kita dapatkan atau nilai yang kita dapatkan hanya sebesar $0,89. Di mana idealnya adalah 1. Idealnya, untuk setiap $1 yang kita keluarkan, nilai yang kita dapatkan adalah $1. Namun di project ini kita hanya mendapatkan nilai $0,89. Itu CPI. Untuk SPI, di sini kan skornya adalah 0,83. Nah, interpretasinya gini. Idealnya speed ya. Kecepatan kita mengerjakan project aktivitas ini adalah 100%. Namun dalam project ini, speed kita hanya 83%. Oleh karena itu, makanya kita terlambat jadinya, behind schedule. Oke, ada pertanyaan Pak. Kalau CV positif, CPI pasti lebih dari 1 nggak? Iya. Kalau CV-nya positif, CPI besar kemungkinan lebih dari 1. Pak Fauzi, di PMP exam berarti kita asumsikan saja ya, kalau progress task selesai dan schedule keluarnya itu cost itu at constant rate, kan ada tuh yang cost-nya kecil di awal dan malah penyelesaiannya yang cost-nya besar. Nanti nanti akan kelihatan kok dari sisi soalnya. Akan kelihatan nanti assumption cost-nya seperti apa. Bahkan nantinya pertanyaan yang di dalam ujian PMP tidak akan serumit yang ada di dalam slide ini. Lebih sederhana. Oke. Jadi tenang aja. Jauh lebih sederhana daripada yang slide ini sedikit overcomplicated ya, karena kan kita lagi belajar. Oke, Pak Albert, Pak Fauzi bisa menjawab? Oke, terima kasih. Sip. Nah, sampai saat ini, sampai di 4 formula ini, kita sudah memenuhi satu dimensi dari earned value management. Ya, ini adalah untuk mengukur performance project dari sisi konteks PAS. Kita mengukur project performance. Oke. Namun earned value itu kegunaannya bukan hanya untuk menghitung PAS performance.
Namun juga kita bisa melakukan sedikit forecast ke depan. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal dulu, kita lihat soalnya. Coba tolong dibaca kalimat yang di bawahnya deh, yang if the condition. Jika kondisi yang ada saat ini akan berlanjut sama sampai dengan akhir proyek, tentukan berapa banyak lagi biaya yang harus kita keluarkan untuk menyelesaikan proyek ini. Yang ditanya adalah, masih butuh berapa duit lagi sih untuk menyelesaikan proyek ini? Pertanyaan umum ya, biasanya ditanyakan sama stakeholder. Oke, nah sekarang ada jawabannya nih, ada toolsnya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, tapi sambil kita coba lihat dulu case-nya. Ini ceritanya ada apa sih gitu. Kita ambil contoh aja. Bisa jadi untuk project ini, yang di-assign menjadi engineer utamanya, let's say namanya adalah Pak Agus. Engineer utamanya adalah Pak Agus. Pak Agus tuh udah biasa mengerjakan tipikal project yang dengan skala kompleksitas seperti ini contohnya. Karena beliau sudah biasa, sudah expert, makanya untuk activity A atau di bulan pertama selesai dan dia bisa efisien, nggak perlu lembur segala macam, dan oleh karena itu dia spendingnya cuma 8.000. Masuk bulan kedua juga sama, sampai dengan pertengahan bulan kedua itu Pak Agus masih aktif mengerjakan. Namun ternyata di masuk minggu ketiga, Pak Agus, ya contohnya aja nih, bahwa ojek online yang beliau naik ternyata nggak sengaja kesenggol sama mobil di jalanan, sehingga kakinya Pak Agus patah, contohnya. Nah, oleh keluarganya Pak Agus diputuskan bahwa supaya kakinya sembuh, yang patahnya sembuh, dibawalah dirawat di Cimande, Sukabumi misalnya. Dan itu tidak ada estimasi kapan Pak Agus akan bisa kembali ke proyek. Oleh karena itu, dimasuk minggu ketiga di activity B ini, bulan kedua, karena Pak Agusnya nggak ada, yang mengerjakan jadinya Pak Budi. Oke, engineer yang lain yang ditunjuk. Namun masalahnya, Pak Budi itu nggak biasa mengerjakan jenis tingkat kompleksitas seperti ini. Oleh karena itu, Pak Budi coba sebaik-baik mungkin, namun in the end, activity B alhamdulillah bisa diselesaikan, namun spendingnya sampai dengan 12.000. Masuk bulan ketiga, di mana kita sudah mulai mengerjakan activity C, Pak Budi sudah mulai kewalahan. Karena tingkat kompleksitas di dalam activity C itu makin tinggi dan makin rumit. Oleh karena itu, walaupun dengan best effort dari Pak Budi, ternyata until the end of the project, beliau hanya bisa menyelesaikan 50%. Until the end of month 3, until the end of month 3, sampai dengan akhir bulan ketiga, Pak Budi hanya bisa menyelesaikan 50% dari activity C. Itu pun beliau sudah menghabiskan sebanyak $8.000. Itu ceritanya. Nah, jika kondisi yang sama ini berlanjut terus sampai dengan akhir proyek, masih butuh berapa lagi sih dananya? Itu pertanyaannya jadinya. Oke? Nah. Jadi yang ditanyakan adalah ETC, Estimate to Complete. Estimate to Complete rumusnya adalah EAC dikurang AC. EAC atau Estimate at Completion. Untuk teman-teman tenang aja, nanti di slide sebelumnya ada tuh keterangan lebih detail tentang singkatan-singkatan ini. Ini di slide yang ini saya lihat cepat aja. EAC atau Estimate at Completion dikurangi Actual Cost. Oke, sampai saat ini Actual Cost kita udah tahu, Actual Cost-nya adalah 28.000. Tapi EAC-nya kan kita belum ada. Kita mesti hitung dulu EAC-nya. EAC atau Estimate at Completion itu kurang lebih adalah budget baru. Budget baru. Project budget baru.
Dengan perhitungannya, kalau kondisinya masih berlanjut terus, dengan kondisi masih berlanjut terus sampai dengan akhir project, di mana ternyata sampai akhir bulan ketiga ini kita masih belum dapat kabar dari Pak Agus, kita telepon Pak Agusnya, Pak, udah bisa kembali ke project belum Pak? Wah belum nih Pak, saya masih belum bisa jalan gitu kan. Oke, berarti masih Pak Budi yang ngerjakan. Kalau masih Pak Budi yang ngerjakan, gunakan rumus yang ini, BAC dibagi CPI. BAC-nya adalah 40.000 dibagi 0,89. Oke, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 44.943. Jadi konteksnya adalah gini maksudnya. Jadi project budget baru kita adalah sebesar 44.943, padahal sebelumnya adalah 40.000. Nah, kalau sudah ada EAC, baru kita masukkan ke dalam ETC, di mana EAC dikurang AC. 44.943 dolar dikurangi 28.000 actual cost-nya, sehingga kita masih butuh biaya sebesar 16.943 dolar untuk menyelesaikan proyek ini, dengan kondisi di mana Pak Agus belum kembali ke proyek. Clear? Itu kalau kondisi Pak Agus nggak kembali ke proyek. Nah, tapi ada kondisi lain lagi nih. Bisa jadi ntar pertanyaannya ada dua kondisi. Ada kondisi di mana bisa jadi sampai dari titik ini sampai dengan akhir proyek, kita akan kembali ke rencana awal. Maksudnya kembali ke rencana awal bagaimana? Kalau cerita di sini Pak Agus, Pak Budi tadi, bisa jadi di akhir bulan ketiga, ini ternyata Pak Agus telepon, Pak, minggu depan, Senin depan saya sudah bisa balik ke kantor. Berarti nanti sisanya yang akan mengerjakan kembali Pak Agus, bukan lagi Pak Budi. Kalau ceritanya seperti itu, kondisinya seperti itu, rumusnya yang digunakan untuk perhitungan EAC adalah beda nih. Yang digunakan adalah rumusnya EAC sama dengan AC ditambah BAC dikurang EV. Atau 28.000 ditambah 40.000 dikurangi 25.000. Sehingga hasilnya adalah 43.000. Kalau teman-teman lihat, ini dibandingkan EAC-nya kalau Pak Budi yang ngerjakan, itu masih 44.943. Sedangkan kalau Pak Agus kembali yang mengerjakan, 43.000. Kok masih over budget juga? Kok nggak kembali ke 40.000? Nggak bisa kembali ke 40.000. Kenapa? Karena damage has been done. Sudah ada delay. Damage is already being done. Namun kondisi akan sedikit membaik pada saat kalau Pak Agus kembali ke project. Jadi dengan EAC 43.000, ETC-nya akan menjadi sebesar 15.000. Ada perbedaan sebesar 1.943 atau hampir 2.000 dolar. Jika Pak Agus yang kembali ke mengerjakan proyek ini. Lihat ya, jadi ada dua kondisi di sini. Tergantung nanti konteks pertanyaannya seperti apa. Oke. Nah, ada lagi kita kenal dengan TCPI atau TCPI. TCPI adalah kondisi di mana, let's say gini, Anda sajikan data ini ke manajemen Anda, lalu manajemen Anda memutuskan atau menginstruksikan Anda yang saya nggak mau tahu, kita nggak bisa menambah budget project Anda. Karena ini budgetnya sudah mentok. 40.000. Anda nggak bisa minta sampai 43.000, Anda nggak bisa apalagi sampai 44.943. Nggak bisa, dua-duanya nggak bisa. Anda harus push untuk bisa komplit di 40.000. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, ada perhitungannya. Itu menggunakan TCPI, to Complete Performance Index. TCPI atau to Complete Performance Index ini rumusnya adalah BAC dikurangi EV dibagi BAC dikurang AC.
Dimana jadinya 40.000 dikurang 25.000 dibagi 40.000 dikurang 28.000. Jadi 15 dibagi 12 sama dengan 1,25. Maksudnya apa 1,25? Jadi ini kegunaannya apa angka ini? Maksudnya berarti adalah kalau kita mau proyek kita benar-benar selesai dengan budget hanya kembali ke budget awal 40.000. Oke. Efisiensi cost di dalam proyek Anda itu harus 1,25. Efisiensi cost performance index Anda yang saat ini adalah 0,89, saat ini 0,89 cost CPI Anda. Kalau Anda mau selesai targetkan 40.000, CPI Anda itu harus berubah jadi dari 0,89 menjadi 1,25. Oke, itu lumayan challenging. Bisa? Nggak tahu. Oke, berarti TCPI-nya atau CPI-nya mesti 1,25. Lumayan itu, dari 0,89 ke 1,25 itu lumayan tinggi. Oke, ada pertanyaan dulu untuk IVM? Nggak susah-susah amat ya. Dari sisi formula gitu-gitu aja kok, cuma tambah kurang bagi kalinya ada nggak? Nggak ada kali malah. Tambah kurang bagi aja kok. Nggak terlalu rumit. Yang rumitnya adalah ngafalinnya. Tapi itu pun juga ada triknya nanti. Oke, Pak Fauzi, berarti bisa dianggap kerja lebih keras tanpa bayaran tambahan. Iya, Pak. Betul. Kalau TCPI-nya 1,25 kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, di slide selanjutnya, ini ada results yang tadi, ini lebih detail lagi jadinya. PV-nya berapa, ada perhitungan-perhitungannya. Nanti teman-teman bisa review lagi, karena earn value ini memang tidak bisa sekali lewat ya. Beberapa kali baru nanti bisa dapat ininya. Gampang kok. Saya bisa tekankan di sini, ini nggak ada yang susah di sini. Earn value ini gampang. Nah, nanti di slide ini, kalau teman-teman lihat, ini soalnya beda dengan yang tadi. Ini akan menjadi PR teman-teman di rumah atau di kantor besok untuk coba selesaikan kerjakan. Tolong kerjakan yang slide ini, nanti hasilnya tolong di posting di WhatsApp group. Oke. Kalau mau ada yang print screen dulu, silakan di print screen dulu. Karena slide mungkin baru naik malam ini atau besok. Oke, nanti kalau teman-teman yang sudah mengerjakan, tolong hasilnya nanti di submit, di posting di WhatsApp group kita. Oke, sudah di print screen? Kalau belum di print screen pun nggak apa-apa, nanti habis ini juga saya bisa print screen kan untuk dilempar ke WhatsApp group juga. Oke, kalau begitu, ini akhir dari slide untuk project cost management. Jadi, sama seperti tadi awal saya bilang bahwa untuk project cost management yang padahal urusannya duit, tapi ternyata dari sisi proses dan sisi ininya, tools dan ininya pun juga nggak terlalu banyak dan tidak terlalu susah-susah amat. Cukup straightforward sebenarnya. Nah, sebelum saya tutup malam ini, saya akan kembali buka sesi pertanyaan bebas kepada teman-teman. Tidak hanya terbatas kepada project cost management aja, tapi ke semuanya.
yang terkait dengan PMP exam. Oke, tips dan trik hafalin lupus gimana? Oke, jadi gini, ini mungkin sambil saya kesempatan untuk share juga deh. Bentar Pak ya, saya keluarin dulu ada dokumennya. Seharusnya di web base, nanti saya cek lagi, seharusnya ada di web learn.magnakiam.com itu sudah di share satu apa namanya dokumen ini. Ini adalah istilahnya braindump, PMP exam braindump. Ini adalah satu halaman A4 atau satu halaman yang Anda harus hafalkan untuk ujian PMP. Hafalin. Oke, hafalin. Ini di print, habis itu salin. Triknya gitu. Ini di print dulu Pak, habis itu salin ke kertas baru, salin 2 kali 3 kali, suka nggak suka nanti pasti hafal. Oke, nah sambil nyalin itu pun, nanti gini ceritanya jadinya. Pada saat Anda masuk ke ruangan ujian PMP, nanti Anda akan diberikan satu kertas kosong, satu lembar kertas kosong beserta dengan pensil. Itu aja yang Anda bawa. Anda nggak bisa bawa handphone Anda, nggak bisa bawa macam-macam, nggak bisa bawa smartwatch Anda, macam-macam. Semuanya harus dilepas masuk ke berangkas. Nah, kami sangat menyarankan di menit-menit pertama Anda sudah terima kertas kosong itu, Anda langsung catat semua yang ada di kertas ini masuk ke kertas itu. Yang ada di dalam braindump ini, salin semuanya ke dalam kertas itu. Salinnya dari mana? Salinnya dari ingatan Anda. Oke? Salinnya dari ingatan Anda. Mau nggak mau jadi memang mesti dihafal, tapi dihafalnya untuk sebentar aja. Begitu masuk ruangan ujian PMP, itu langsung disalin semua. Anda langsung tulis semuanya, dituangkan ke dalam kertas kosong itu. Nggak apa-apa invest 5 menitan untuk nulis itu di kertas kosong, nggak apa-apa. Itu waktu invest. Kenapa? Karena jangan sampai nanti begitu Anda ketemu rumus, misalnya kayak gini, ada soal mengenai communication channel. Oke? Kalau teman-teman lihat rumus communication channel sederhana aja, N dikali N-1 dibagi 2. Sederhana banget. Tapi rumus itu akan menjadi tidak sederhana pada saat Anda sudah 2 jam berada dalam ruangan ujian. Itu yang tadinya, rumus communication channel, N dikali N-1 bagi 2. Simple aja. Tapi begitu pala udah mulai panas, sudah 2 jam lebih di dalam ruangan ujian, saya ragu Anda bisa dengan mudah mengeluarkan rumus communication channel dari ingatan Anda. Tapi kalau pas awal Anda masuk ke ruangan ujian, Anda salin tuh rumus communication channel ini ke kertas kosong itu, pada saat jam ketiga, jam 4 ada soal yang menanyakan communication channel, Anda gampang, tinggal lihat aja di braindumpnya. Oke, itu triknya Pak. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan semua, kalau begitu saya mohon izin dulu untuk menutup sesi ini. Terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan semua. It's been a great session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.